Emang mah pada dasarnya tambeng ya. Udah dibilang di Jenpas hingga pucuk tertinggi ya. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan sudah memberikan klarifikasi secara resmi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan Nikita Mirzani. Titik. Nepos, kamu boleh protes, boleh kamu meminta keadilan kepada petugas lapas yang dimana Nikita Mirzani ditahan saat ini. Kamu boleh meminta kepada Menteri IMIPAS langsung, meminta keadilan untuk tahanan-tahanan lain. Itu kalau Nikita Mirzani mengiklankan usaha suami kamu, Pos, ya. Orang udah tahu, Pos, suamimu itu udah naik sidik, ya. Dan ini satu, Pos, ya, berhenti kamu menjelek-jelekan orang, karena kata-kata yang keluar dari mulut kamu itu selalu menjadi senjata makan tuan bagi dirimu. Ya, Pos, ya. Selamat pagi, siang, malam. Hai, apa kabar masyarakat Indonesia? Saat ini kita lagi dihebohkan kasus Nikita Mirzani yang video callan dengan Dr. Oki. Jadi saat ini Fitri Sawoltero, yang saya tahu Lita Gading, terus siapa buzzer-buzzer hingga pembenci-benci Nikita Mirzani pada speak up dan penggiringan opini yang terlalu pokoknya sangat terlalu tidak masuk akal gitu loh. Dan kasusnya padahal Nikita Mirzani ditelepon oleh Dr. Oki video call saat Dr. Oki jualan lab di TikTok Dr. Oki. Jadi dia telepon video call dengan Nikita Mirzani. Jadi sambil berbicara jualan gitu. Padahal Nikita Mirzani menggunakan fasilitas wartel yang disiapkan oleh lapas rutan bambu tersebut. Nah, itu pun sudah ada pernyataan dari Menteri Imigrasi terkait ini. Penggiringan opini yang dibuat oleh Fitri Sawoltero, Lita Gading, dan rekan-rekan yang lain-lain yang istilahnya pembenci Nikita Mirzani itu sangat memfitnah, termasuk fitnah buat saya ya untuk rutan Pondok Bambu tersebut gitu loh. Kalau saya sebagai kepala lapas rutan Pondok Bambu bisa menuntut, karena itu sudah pencemaran nama baik rutan Pondok Bambu, seolah-olah memfasilitasi dan membiarkan Nikita Mirzani menggunakan HP bebas gitu loh. Padahal itu Nikita Mirzani menggunakan wartel gitu yang memang disiapkan untuk semua lapas yang ada di dalam situ. Tapi begitu hebatnya mereka menggiring opini seolah-olah Nikita Mirzani diistimewakan gitu loh. Sesakit apa sih mereka itu? Atau sesakit hati apa? Apa sakit hati, apa sakit jiwa gitu ya? Saya tidak mengerti. Kalau mereka orang pintar, orang cerdas, dan orang yang tidak ada memiliki rasa sakit hati yang berlebihan atau kejiwaan, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti mereka mencari informasi dulu, menggali informasi yang benar, baru mereka bisa bikin opini publik untuk di media sosial. Nah, padahal Fitri Sawoltero sendiri pernah video callan dengan sama si Warwero, siapa saya tidak tahu namanya, lupa, yang saat ini lagi di Malang, di tahanan Malang ya kan. Nah, itu apa mereka tidak merasa gitu loh? Apakah itu juga menggunakan HP pribadi untuk bisa video callan gitu loh? Jadi janganlah terlalu kalian picik otak untuk berpikir yang terlalu buruk dan menggiring opini yang menyesatkan gitu loh. Coba kalian untuk introspeksi diri kalian masing-masing. Jangan sampai suatu saat kalian nanti akan merasakan berada di rutan Pondok Bambu suatu saat nanti. Bukan mungkin Anda tidak, tapi anak cucu Anda nanti ya. Jangan sampai gitu loh. Terus Anda menggunakan juga nanti wartel yang disediakan oleh lapas tersebut. Jadi janganlah, cobalah. Yang katanya kemarin si Fitri Sawoltero tidak akan menggubris lagi tentang Nikita Mirzani dan bla 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 karena sudah divonis dan bersalah. Salah Anda. Nikita Mirzani belum bisa dinyatakan bersalah karena belum ingkrah, karena masih ada banding. Jangan mengatakan orang tersebut bersalah. Praduga tak bersalah itu wajib loh. Jadi jangan sampai menggiring, oh Nikita Mirzani terbukti bersalah. Belum, karena Nikita Mirzani masih melakukan upaya banding. Jadi untuk
Ibu Fitri Salteru, lebih baik Anda diam. Setiap Anda berucap, berkata, menunjukkan siapa diri Anda dan jati diri Anda sesungguhnya gitu loh. Jadi sebagai pengusaha yang katanya pengusaha sukses yang sibuk dengan urusan usaha, setiap detik, setiap menit, setiap jam selalu mengamati Nikita Mirzani, apakah Anda kurang kerjaan? Jadi harus berpikir yang waras-waras lah. Jangan kalau kita masyarakat yang saya sebagai ibu rumah tangga wajar karena saya memang nggak ada kerjaan. Tapi kalau Anda kan pengusaha katanya. Nah, buat Ibu Dr. Lita Gading, Anda juga kalau benci ya jangan segitunya juga. Boleh Anda benci dengan Nikita Mirzani, tapi sebelum Anda melakukan sesuatu yang di media sosial, Anda harus tahu dulu dan cari tahu kebenarannya sebelum Anda berucap. Karena Anda adalah salah satu seorang dokter psikolog ya kalau tidak salah. Harusnya Anda lebih cerdas dari orang-orang netizen gitu loh. Masa Anda kalah cerdas daripada netizen yang selalu bisa mencari informasi dulu sebelum berbicara gitu loh. Tolonglah. Jadi untuk masyarakat atau mereka yang membenci Nikita Mirzani, jangan sampai hati kalian jadi busuk seakar-akarnya hingga membuat otak kalian rusak. Otak rusak. Camkan itu. Salam akal waras. Oke? Dadah. Bye. Emang mah pada dasarnya tambeng ya. Udah dibilang di Jenpas hingga pucuk tertinggi ya. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan sudah memberikan klarifikasi secara resmi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan Nikita Mirzani. Titik. Tapi ya namanya juga haters ya. Dungu lagi. Cari celah terus. Sekarang alasan terbaru mereka tuh kan 2 hari sebelumnya si Dr. Oki udah memposting kalau nanti ada Nikita Mirzani di live streaming. Berarti disengaja dong. Berarti melanggar dong. Oh. Logikanya di mana? Kita bahas lagi deh ya. Pertama-tama, aturan permasyarakatan itu hanya mengatur aktivitas tahanan dan terpidana ya di dalam rutan, bukan postingan orang luar seperti Dr. Oki. Kalau misalnya Dr. Oki mau ngumumin apapun di akun media sosialnya, ya itu urusan dia. Selama Nikita Mirzani hanya melakukan video call atau panggilan ya lewat jalur resmi yaitu Wartosuspas, ya itu tetap sah. Tidak berubah hanya karena orang luar membuat rencana promosi. Kedua, soal disengaja. Itu tidak otomatis jadi melanggar ya. Visi itu memang boleh. Aksesnya resmi. Tidak ada live streaming dari dalam rutan. Tidak ada akun sosmed yang dipegang oleh Nikita Mirzani. Tidak ada aktivitas bisnis yang dilakukan dari balik jeruji. Jadi apa yang mau dilanggar? Ketiga, paling krusial nih, yang menentukan pelanggaran itu adalah Ditjen Pas ataupun rutan Pondok Bambu ya. Bukan netizen channel ataupun haters yang dungu. Dan Ditjen Pas sendiri kan sudah tegas mengatakan tidak ada pelanggaran. Jadi Sobat Cendol, kalau sekarang masalahnya cuma karena Dr. Oki memposting akan ada Nikita Mirzani 2 hari kemudian ya. Ya berarti haters itu ya kehabisan bahan. Yang penting aturan dipatuhi, fasilitas resmi dipakai, dan negara membenarkan. Haters, ya cuma kelocotan lagi. Mulai dari Ditjen Pas sampai pucuk tertinggi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan sudah memberikan klarifikasi resmi. Tidak ada tuh katanya pelanggaran yang dilakukan Nikita Mirzani karena video call dengan Dr. Oki yang dilakukan lewat saluran resmi. Ya seperti biasa, haters dungu Nikita Mirzani mulai masuk, otak agak dipakai, asal cari pembenaran dengan cara cari-cari kesalahan. Dan yang sekarang dipermasalahkan itu, katanya Nikita Mirzani itu berjualan saat live TikTok bersama Dr. Oki. Oh, come on. Pertama ya, yang diperbolehkan itu adalah video call, bukan live streaming. Bukan jualan, bukan juga konten bebas. Visi dilakukan di ruang khusus dengan pengawasan petugas. Itu yang dijelaskan oleh Ditjen Pas. Jadi yang dilakukan Niki menurut Ditjen Pas tetap dalam koridor aturan pembinaan. Kemudian kedua soal Nikita Mirzani yang katanya bernarasi jualan ya. Sahabat Cendol mohon membedakan ya antara berjualan secara aktif dan nongol di layar sambil ngobrol. Nah, yang memegang akun, yang menjalankan live, yang bertransaksi, yang punya toko itu kan semua Dr. Oki ya. Nikita Mirzani cuma muncul lewat video call resmi. Dan suaranya kebetulan terdengar ya. Kalau itu dianggap berjualan, berarti semua terpidana yang ditelepon keluarganya lalu suara mereka masuk TV ya. Masuk TV di rumah gitu ya.
juga bisa dituduh jualan dong. Ketiga, soal aturan permasyarakatan ya, itu fokusnya pada aktivitas yang merugikan keamanan, norma ya, ketertiban, dan fungsi pembinaan. Nah, video call resmi itu tidak mengganggu hal-hal tadi ya. Tidak ada promosi terstruktur, tidak ada aktivitas bisnis dari dalam lapas gitu ya. Tidak ada juga kontrol akun ya, dan tidak ada transaksi dari pihak Niki. Jadi dasar hukumnya dari mana coba? Feeling kalian atau iri dengki? Ya tidak bisa cuy. Ada dua hal yang kudu banget dipahami oleh kita semua ya. Pertama, soal tujuan wartel suspas. Itu bukan untuk mengatur isi obrolan ya. Tidak bertujuan untuk mengawasi gaya bicara. Tidak juga menentukan apa yang boleh disebut oleh tahanan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghilangkan praktik HP selundupan, mencatat histori komunikasi, menjaga keamanan ya, dan yang utama adalah memenuhi hak terpidana ataupun tahanan ya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kalau di Jenpas saja hingga Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan sudah mengatakan tidak ada pelanggarannya, kok para haters dungu itu masih ngotot ya. Jawabannya simpel, karena mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi mereka hanya mencari pembenaran untuk membenci.